Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Ketua Kabaena. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas bahwa ada seorang kiai atau ada seorang ulama besar yang bisa berjalan di atas air, yang berasal dari Kabaena, suku Ketua. Kita akan bahas siapa itu kiai yang bisa berjalan di atas air, dan kita akan bahas riwayat hidupnya dan bagaimana prosesnya sehingga beliau bisa berjalan di atas air. Ya, kita mulai. Kita akan bahas tentang riwayat singkat daripada Kiai Haji Daud. Kiai Haji Daud ini dilahirkan di Pulau Kabaena pada tahun 1916. Ayahnya bernama Haji Abdullah bin Suma. Jadi nama ayahnya adalah Haji Abdullah bin Suma, yang dikala itu Haji Abdullah merupakan Tuan Kadi. Apa itu Tuan Kadi? Yang dalam bahasa Arabnya itu Tuan Kadi. Kadi yaitu seorang yang ditugaskan untuk memutuskan perkara terkait persoalan-persoalan agama Islam, kerajaan di Kabaena waktu itu, sekaligus sebagai imam besar di wilayah Kabaena. Jadi ayah daripada Kiai Haji Daud ini adalah imam besar agama Islam di Kabaena waktu itu, yang berkedudukan di Teomokole, yaitu di Larontore, di kampung Larontore. Ketika beliau berumur 12 tahun, Haji Daud ini belum haji waktu itu, berumur 12 tahun, yaitu pada tahun 1928, maka dia ikut ayahnya ke Tanah Suci Mekah. Jadi usia Haji Daud waktu itu usia 12 tahun pada tahun 1928. Dia ikut ayahnya ke Tanah Suci Mekah bersama rombongan yang akan menunaikan haji saat itu. Jadi diantaranya rombongan yang akan naik haji pada tahun 1928 yaitu Haji Jamaluddin. Itu Haji Jamaluddin bersama istrinya. Kemudian ikut juga anaknya yang bernama Culuri atau Kuluri, anak daripada Haji Jamaluddin. Ini Kuluri ini setelah pulang dari Mekah namanya adalah Usman. Itu Haji Usman namanya. Haji Usman ini adalah anak daripada Haji Jamaluddin. Kemudian yang keempat yaitu Haji Nurdin. Haji Nurdin ini adalah kakek daripada Mokole Ilfan Nurdin. Jadi ada Ilfan Nurdin itu yang di Mokole, ini kakeknya Haji Nurdin. Kemudian yang kelima yaitu Haji Mustafa. Itu saudara tiri daripada Kiai Haji Daud. Itu rombongan waktu itu. Kemudian yang keenam adalah Haji Hak. Haji Hak bin Inggi. Ini adalah guru di Tandoenga. Haji Hak ini adalah guru di Tandoenga. Ini orang Rahadopi. Orang Rahadopi asli. Ini Haji Hak. Kemudian yang ketujuh Haji Abdul Aziz dari Batuahu. Jadi Haji Abdul Aziz juga dari Batuahu waktu itu. Yang ketujuh. Kemudian ada lagi yang kedelapan yaitu Haji Abdul Syukur.
dari Langkema. Jadi banyak kampung-kampung itu yang ikut waktu itu. Kemudian yang ke-9 Haji Mansur. Jadi Haji Mansur juga naik pada tahun 1928. Kemudian Haji Abdul Rahim itu bersama mereka rombongannya. Kemudian istrinya lagi. Jadi suami istri naik, Haji Abdul Rahim. Yang ke-12 yaitu Haji Abdul Latif. Haji Abdul Latif ini adalah pimpinan rombongan waktu itu. Pimpinan rombongan. Siapa itu Haji Abdul Latif? Haji Abdul Latif ini adalah kakek daripada Hajah Masyhurah Ilala Damai. Itu pimpinan rombongan waktu itu. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji di Mekah, Haji Abdullah bin Suma meninggal dunia di Mekah dan dimakamkan di sana. Nah, kemudian Kiai Haji Daud tidak kembali bersama rombongan haji saat itu, melainkan Kiai Haji Daud ini tinggal di Mekah menuntut ilmu agama. Jadi dia tinggal di Mekah menuntut ilmu agama selama 12 tahun. Jadi usianya 12 tahun dia berangkat dan tinggal di sana juga selama 12 tahun di Mekah. Kemudian selama 12 tahun di Mekah, Kiai Haji Daud ini belajar agama Islam di sana. Dia berhasil mengantongi 3 ijazah. Yaitu ijazahnya yang pertama yaitu ijazah dari Madrasah As Salatiyah tertanggal 27 Zulkaidah tahun 1359 Hijriah. Ijazahnya yang kedua adalah ijazah Qiraat Al-Quran tertanggal 18 Sa'ban 1360 Hijriah yang dikeluarkan oleh Syekh Idris bin Sam'un Al-Bantani. Ijazah tersebut adalah sebagai pengukuhan untuk mengajarkan kitab suci Al-Quran. Jadi beliau itu ada pengukuhannya, tidak sembarang mengajarkan bacaan Al-Quran, tapi dia disahkan di Mekah, dapat legalitas di Mekah. Kemudian yang ketiga ijazahnya adalah ijazah tasawuf, tarekat, fikih dan faraid. Ijazah yang ketiga yaitu tertanggal 19 Sa'ban tahun 1360 Hijriah yang ditandatangani oleh Umar Hamdan Al-Mahsi. Nah, itulah ijazah-ijazah yang diperoleh Kiai Haji Daud selama kurun 12 tahun menuntut agama Islam di Tanah Suci Mekah waktu itu. Kiai Haji Daud adalah tokoh karismatik suku Toko Tua dari Pulau Kabaena. Beliau kembali dari Mekah ke Kabaena pada bulan Maret tahun 1943 melalui Makassar bersama saudara sepupunya yang bernama Haji Hak, yaitu pulang tahun 1943. Saat itu kita ketahui bersama bahwa tahun 1943 ini adalah zaman Perang Dunia Kedua. Jadi kita sudah bisa bayangkan bagaimana perjalanan pada saat Perang Dunia Kedua. Dan pada bulan Maret juga itu biasanya adalah musim penghujan pada bulan Maret. Jadi dia pulang saat Perang Dunia Kedua, bagaimana peperangan di udara, di laut dan di darat. Tapi dia sempat lolos, sempat berjalan dengan aman dari Mekah. Ini merupakan satu kesaktian juga. Selain daripada sebentar yang saya akan uraikan bagaimana dia bisa berjalan di atas air.
Kemudian walaupun musim penghujan waktu itu, walaupun dalam keadaan musim hujan, maka beliau tiba di Kabaena itu kebetulan itu hujan juga dengan kekuasaan Tuhan tidak turun selama 17 hari. Jadi hujan terus selama itu, tiba-tiba muncul Ki Haji Daud, itu hujan dia reda selama 17 hari tidak ada hujan. Ketibanya beliau. Jadi dengan tibanya kedua tokoh ini menambah siarnya agama Islam di Pulau Kabaena, khususnya bagi suku Toko Tua, Kabaena dan sekitarnya. Jadi sudah ada memang agama itu, tapi setelah tiba ini maka itu menambah daripada siarnya penyebaran agama Islam di sana, termasuk di wilayah suku Mornene. Di wilayah suku Mornene di daratan besar yang merupakan pusat daripada penyiaran agama Kristen. Karena suku Mornene itu banyak-banyak sudah memiliki agama, yaitu agama Kristen di sana. Suku Mornene itu yang berpusat di Taubonto. Nah, ini dibuktikan dengan adanya beberapa orang Mornene yang menyeberang ke Kabaena untuk belajar membaca Al-Quran atau yang disebut dengan mengaji, sampai menikah di Kabaena. Ini ada beberapa orang sampai menikah di Kabaena, diantaranya Pak Muin. Jadi diantaranya Pak Muin itu pergi mengaji di Kabaena kepada Ki Haji Daud dan menikah di Kabaena sampai sekarang tinggal di sana. Jadi Kiai Haji Daud menambah siarnya agama Islam dengan cara memberikan penyuluhan di kampung-kampung, dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung, yang disebut Totoroa istilahnya di sana. Totoroa ini kenapa disebut Totoroa? Karena kita duduk melantai di masjid. Totoro namanya itu, duduk melantai di masjid, kemudian kita mendengarkan petua-petua agama, pesan-pesan agama dari Pak Kiai waktu itu. Kemudian ini dilakukannya setelah mulai dari selesai sholat maghrib sampai sholat isya, bahkan sampai tengah malam kita duduk mendengarkan. Kemudian sebagai tanda bahwa sebentar ini akan ada penyuluhan, karena waktu itu tidak ada surat, tidak bersurat, tidak ada SMS, tidak ada HP waktu itu. Nanti biasanya itu kalau sudah ada Pak Kiai di kampung itu, maka itu gendang beduk di masjid itu dipukul bertalu-talu. Begitu kita dengar itu gendang di masjid sudah bertalu-talu itu, oh berarti itu ada Pak Kiai itu. Sebentar lepas maghrib kita akan duduk mendengarkan petua-petua agama di masjid. Itu bunyinya itu gendang tuk 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 tung tung tung. Itu diulangi terus-terus itu. Selang setengah jam, dipukul lagi, begitu lagi. Betul, pokoknya bertalu-talu. Setelah tiba, kalau dia tiba itu lepas lohor, maka dari lohor itu bertalu-talu terus sampai maghrib. Terus suara gendang itu, beduk di masjid, dipukul terus begitu. Jadi saya masih saksikan, masih juga alami itu kejadian itu. Jadi setelah kita mendengarkan bunyi gendang beduk masjid yang seperti itu, maka tuh ibu-ibu sudah harus menyiapkan makanan mulai dari sore hari. Kita makan jam 5 atau setengah 6. Sudah dikasih makan anak-anak, kasih makan semua, karena tidak akan makan malam, karena lepas maghrib kita sudah di masjid, duduk sampai tengah malam. Jadi makan memang pada sore hari, supaya kita sudah tidak lapar nanti, akan adakan duduk.
Itulah yang disebut Totoroa. Begitu waktu itu. Jadi kita rame-rame ke sana. Tidak lagi dipanggil-panggil. Karena sudah dengar itu suara beduk, maka itu berbondong-bondong ke sana. Semua itu. Masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, orang tua. Itu dengan sukarela ikhlas itu akan ke sana. Tidak ada paksaan, tidak ada bilang ini. Begitu dengar, sudah siap semua ke sana. Itu adalah cara-cara beliau untuk menambah daripada siarnya agama Islam di Pulau Kabayan waktu itu. Selanjutnya pengalaman beliau lagi yaitu pada saat pemberontakan gerombolan DITI pimpinan Kahar Muzakar. Ini beliau punya pengalaman lagi di situ. Yaitu Kiai Haji Daud pernah dijemput oleh pasukan Momok, pimpinan Sabir. Itu pasukan Momok itulah pasukan DITI yang berpakaian hitam itu tentaranya. Itu pernah dijemput. Jadi Kiai Haji Daud ini dijemput oleh pasukan gerombolan, pasukan Momok namanya, pimpinannya adalah Mamat Sabir. Itu Mamat Sabir adalah paman saya tidak usah sembunyi-sembunyi. Paman saya sendiri yang jemput itu. Makanya saya tahu ini proses ini. Saya tidak dengar siapa-siapa. Saya dengar langsung di paman saya karena saya pernah tinggal di rumahnya. Ini ceritakan ini penjemputan beliau. Tujuannya itu dijemput bukan untuk dibunuh. Tapi tujuannya dijemput untuk dijadikan guru besar di kelompok daripada gerombolan DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia waktu itu, yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Itu untuk mengajarkan agama Islam. Jadi lanjut daripada cerita peristiwa ini, beliau dibawa ke Bui Pinang menyeberang dengan menggunakan perahu tumpangan daripada gerombolan DITI ini, karena waktu itu tidak ada kapal, masih menggunakan perahu layar waktu itu. Bawa menyeberang ke Bui Pinang, selanjutnya akan dibawa ke Palopo sana pusatnya. Bawa ke Palopo. Maka mereka tinggal beberapa hari di Bui Pinang. Di Bui Pinang itu tinggal, akan berangkat ke Palopo. Kemudian tinggal di sana itu dengan pengawalan ketat. Jadi dikawal secara ketat oleh pasukan Momok, yang pimpinannya itu adalah paman saya, yaitu Muhammad Sabir, kemudian pasukan Momok. Jadi pada saat tengah malam, selesai melakukan ceramah, memberikan ceramah-ceramah agama, pembinaan agama Islam. Jadi orang sudah pada istirahat, kembali untuk istirahat, sudah selesai. Maka tiba-tiba tanpa disadari oleh para pengawal, ya Kiai Haji Daud ini dicari-cari sudah tidak ada, sudah menghilang. Mana ini Kiai ini? Sudah tidak ada. Maka Muhammad Sabir waktu itu memberitakan anggotanya, segera dicari segala penjuru. Maka bertebaranlah ini pasukan ini di pinggir laut, di mana-mana ini mencari kemana keberadaan daripada Kiai Haji Daud ini. Namun hasilnya nihil, tidak ditemukan. Maka kembalilah melapor bahwa kami tidak menemukan, tidak ada. Kita sudah cari sampai siang, dicari tidak ada. Maka akhirnya Muhammad Sabir ini dipanggil oleh Kahar Muzakar waktu itu, panggil menghadap. Kenapa? Kahar Muzakar bertanya, kenapa, bagaimana cara pengawalannya sampai bisa
lepas dan bisa hilang. Tapi orang tidak terpikir bahwa kemana, hanya tiba-tiba hilang, jangan sampai bunuh diri atau bagaimana, kenapa bisa menghilang, bisa terlepas ini. Namun Pak Sabir, pimpinan Momok waktu itu, menjelaskan kepada Kahar Muzakar bahwa Bung Kahar, dia panggil Bung Kahar katanya, waktu saya tanya beliau itu, dia panggil Bung Kahar, itu Kahar Muzakar, bahwa Bung Kahar juga sudah terkenal bahwa di mana-mana Bung Kahar bisa berada di mana-mana pada saat yang sama. Bahwa Bung Kahar sudah terkenal bahwa Bung Kahar bisa berada di mana-mana, tempat-tempat yang berbeda pada waktu yang sama. Ini kata beliau disampaikan bahwa saya kira Bung Kahar juga sudah terkenal bahwa bisa berada pada waktu yang sama di tempat-tempat yang berbeda. Maka saya tidak heran, kata beliau, kata Muhammad Sabir, saya tidak heran kalau Kiai Haji Daud bisa memiliki kesaktian. Saya tidak heran kalau Kiai Haji Daud bisa memiliki kesaktian, bisa menghilang dan kami tidak menemukan, karena dia adalah ulama besar yang pernah tinggal di Mekah bertahun-tahun, kata beliau. Dan yang tidak pernah tinggal di Mekah saja, yang bukan ulama besar, bisa memiliki kesaktian. Seperti Bung Kahar juga memiliki kesaktian. Apalagi ini ulama besar yang pernah tinggal di Mekah bertahun-tahun. Jadi saya tidak heran kalau beliau itu bisa menghilang dan kami tidak bisa menemukan. Jadi beruntung juga alasan ini bisa diterima oleh Kahar Muzakar waktu itu. Jadi keberuntungan juga dari Pak Sabir. Nah, Pak Sabir alasannya ini bisa diterima. Sehingga Muhammad Sabir juga bisa lolos dari hukuman waktu itu. Karena kalau tidak diterima ini, ya dia akan dikena hukuman kalau tidak ditembak juga. Kenapa bisa lolos? Jadi untungnya juga diterima alasannya ini. Namun yang menjadi pertanyaan waktu itu, Kiai Haji Daud ini jalan lewat apa sampai bisa tiba di Kabaina? Dia jalan lewat apa? Karena waktu itu tidak ada kapal, tidak ada transportasi seperti sekarang. Tidak ada. Perahu pun jarang. Paling naik sampan orang. Kenapa bisa tiba-tiba sampai di sana? Tidak ada tumpangan dan tidak akan ada orang yang berani membantu menyeberangkan. Karena coba-coba membantu menyeberangkan, kalau ketahuan akan disembelih. Akan disembelih oleh gerombolan. Kalau ketahuan, tidak ada orang berani waktu itu mau sembarang berlayar atau mau mengantar orang karena gerombolan berkeliaran. Tamata juga berkeliaran, jangan sampai ketahuan akibatnya kau disembelih. Tidak akan ada yang berani mau seberangkan dengan kuli-kuli kalau mau naik sampan. Jadi waktu itu tersebar berita bahwa Kiai Haji Daud dalam perjalanannya atau katakanlah pelariannya menyelamatkan diri dari jemputan daripada gerombolan DTI pimpinan Kahar Muzakar. Tersebar berita bahwa beliau itu menyelamatkan diri dengan berjalan kaki di atas air, di atas air laut. Dia jalan kaki, menurut tersebar berita bahwa dia cuma berjalan saja seperti biasa di jalan raya itu, jalan kaki dari Sobrang di Bepinang itu. Dia jalan kaki ke Kabaina di atas air. Jadi orang kan tidak menyangka, dilihat perahu yang di tengah laut tidak ada, padahal dia berjalan di pinggir laut, lihat-lihat jangan sampai ada kapal yang
ada perahu yang mendayung menyeberang, tidak ada perahu dilihat. Hanya berjalan di atas air. Ini berita tersebar. Sama juga tersebarnya ke Harun Zakar bahwa bisa berada di tempat yang berbeda-beda pada saat yang sama. Cuma ini tentang anunya Kiai ini kan tidak terlalu digembar-gemborkan waktu itu karena orang takut saat pemberontakan. Jadi kalau kita menyebarkan berita begitu, bisa-bisa kita diambil, baru kita disembelih juga, atau ditanyakan ilmunya. Kalau tidak menyampaikan ilmunya, bisa-bisa dihabisi. Kalau ditahu bahwa bisa jalan di atas saya, coba sini ajarkan saya. Kalau kau tidak ajarkan, ya kau habis. Jadi ini selama ini kan ditutupi. Sampai ada orang yang minta diajarkan baru tidak diberikan, ya resiko ada sama Pak Kiai. Sehingga orang tidak menceritakan ini. Begitu daripada beberapa pengalaman beliau. Namun saya pernah tanya kepada paman saya, Pak Muhammad Sabir, waktu saya tinggal di rumahnya. Tanya bagaimana peristiwa itu setelah aman, apa ada dendam atau ada bagaimana. Dan sampai disimpan-simpan, akhirnya kita selalu terbawa bahwa dulu paman pernah tangkap itu. Dia katakan bahwa tidak, itu saat pemberontakan. Setelah kita aman, kenyataannya setelah aman dan Pak Kiai itu sering datang di Kendari. Kalau datang di Kendari itu sering singgah di rumah, kata beliau. Bahkan pernah bermalam di rumah saya ini, kata Muhammad Sabir, dia pernah bermalam Pak Kiai itu. Dan kami berdua yang tahu ini peristiwa ini. Jadi tidak ada lagi perasaan bahwa kenapa saya pernah ditangkap, karena Muhammad Sabir juga menyebut beliau itu atas perintah dari Harun Zakar. Dan setelah aman, mereka ini namanya juga agamawan dan orang tua tidak menaruh dendam. Buktinya kalau Pak Kiai Haji Daud ke Kendari juga sering mampir di rumah Muhammad Sabir, bahkan pernah bermalam setelah aman. Itu pengalaman Kiai Haji Daud. Lanjut, Kiai Haji Daud ini wafat di Temokole. Wafat di Temokole di Kecamatan Kebaena pada tanggal 14 Juli tahun 1985. Waktu itu beliau mengimami, jadi imam di Masjid Darontole saat sholat subuh. Jadi usai sholat subuh, selesai sholat subuh, maka beliau tidak beranjak dari tempat duduknya. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kiri kanan, maka beliau langsung mengatakan bahwa saya sudah selesai. Dunia saya sudah selesai. Maka beliau terbaring dengan tenang di masjid itu, dan para jemaah segera mengangkat beliau, Pak Kiai ini. Jadi saat selesai jadi imam di Masjid Darontole. Yaitu Masjid Darontole ini bukan masjid yang ada di Temokole yang masjid besar, bukan, yang di seberang kali Lakambula itu Kampung Darontole, Kelurahan Temokole, situ meninggal. Jadi beliau ini dimakamkan di Temokole, di Darontole juga dimakamkan daripada Kiai Haji Daud. Inilah sejarah singkat daripada Bapak Kiai Haji Daud yang sempat saya dapatkan. Mungkin ada lagi tambahan-tambahan lain yang bisa kita dapatkan. Namun yang saya garis bawahi di sini ada beberapa kelebihan daripada beliau.
Yang pertama, dia bisa tinggal di Mekah selama 12 tahun dan memiliki ijazah dan tidak ditemani oleh siapa-siapa. Langsung ditinggal saja begitu, orang tuanya meninggal, tidak pulang, dan tinggal sekolah dan berhasil. Itu satu kelebihan. Kemudian dia pulang juga saat kacau. Kacau di laut, kacau di udara, kacau di mana-mana, perang dunia. Bukan perang lokal, perang dunia ini. Tapi dengan kekuasaan Tuhan, beliau itu kembali dengan selamat. Tidak satu rintangan apapun di perjalanan. Jadi bukankah ini suatu kesaktian yang seperti ini? Kalau kita bayangkan, kita saja ini asal ada perang sedikit, kacau saja, tawuran saja orang kita sudah takut lewat. Apalagi ini perang dunia. Kemudian saat hujan, musim hujan, hujan juga bisa reda dalam perjalanannya. Ini beberapa kelebihan. Kemudian dijemput oleh gerombolan, bisa juga menyelamatkan diri tanpa bantuan siapa-siapa. Ini merupakan juga satu kelebihan-kelebihan. Bisa berjalan, tidak ada yang antar. Coba siapa yang antar pulang? Coba cari sejarahnya siapa yang antar pulang. Kan tidak ada. Dan mereka ini tidak pamer seperti kita. Oh, saya lewat ini, cerita yang berlebihan, begini dan begitu perjalanan saya di apa. Tidak, cuma diam saja. Ketika menanyakan itu, apa jawabannya? Kekuasaan Tuhan. Cuma begitu saja. Bagaimana bisa terjadi? Kekuasaan Tuhan. Itulah daripada riwayat singkat Kiai Haji Daud, asal daripada yang berasal di Pulau Kabaena. Cukup sekian untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.